Pagi itu di Irak Utara, suasana gurun terasa mencekam. Angin dingin berembus membawa aroma debu dan mesiu, meninggalkan jejak pertempuran yang baru saja terjadi di wilayah itu. Dari atas bukit berbatu, tampak sebuah tim penembak jitu Amerika Serikat sudah menempati posisi mereka. Mereka adalah unit khusus yang ditugaskan menjalankan misi penuh resiko. Okay, eyes on boys. Humvee's here. Target mereka bukan orang sembarangan, di mana itu adalah Yosef Abad, seorang pemimpin kelompok teroris yang selama ini menjadi buruan. Kali ini bukan untuk ditangkap atau dihabisi, melainkan diamankan bersama keluarganya ke titik ekstraksi. Namun di sisi lain, para militan sudah mendapat kabar bahwa pasukan Amerika sedang bergerak. Mereka tak tinggal diam. Bagi mereka, tanah itu adalah harga diri. Mereka harus mempertahankannya meski nyawa menjadi taruhannya. Dari balik teropong sniper, tim Amerika mulai membidik target dan kendaraannya. Ketegangan makin terasa. Mereka sebenarnya tidak setuju dengan misi ini, menyelamatkan seorang teroris yang sudah banyak menumpahkan darah. Tapi perintah tetap perintah, dan semua itu dibungkus alasan politik. 5 years ago, we were taking this mother out. Di saat bersamaan, Yosef tampak gelisah. Ia bersikeras meminta perlindungan karena merasa punya informasi penting yang bisa membantu Amerika. Sementara itu, kelompok teroris bergerak diam-diam melalui jalur rahasia mencoba mendekati ke lokasi ekstraksi. Mereka tahu satu-satunya cara menggagalkan misi ini adalah dengan menghancurkan regu sniper terlebih dahulu. Tembakan pertama pun terdengar. Salah satu sniper musuh berhasil menemukan posisi tim Amerika, namun dengan cepat dilumpuhkan. Situasi makin menegangkan ketika Dawson, salah satu anggota tim, berhasil mendeteksi keberadaan musuh. Ia sempat melaporkannya, tapi seketika sebuah tembakan telak merenggut nyawanya. Kepanikan mulai terasa. Frank, pemimpin regu, tidak tinggal diam. Ia melepas peredam senjata, keluar dari posisinya dan berusaha mendekat ke tubuh Dawson. Padahal rekannya yang bernama Timothy sudah memperingatkan agar jangan merusak formasi. Namun situasi terlanjur kacau. Pasukan teroris semakin banyak, menekan mereka habis-habisan. Dalam kondisi terjepit, Frank akhirnya melakukan tindakan yang tak pernah ada dalam rencana, yaitu menembak mati Yosef beserta keluarganya sendiri demi memastikan timnya bisa bertahan. Sebuah keputusan pahit yang kemudian terus menghantuinya. Sepuluh tahun berlalu, latar berpindah ke Las Cruces, New Mexico, dan Frank kini bukan lagi menjadi tentara. Ia mencoba hidup normal dengan membuka bengkel mobil sederhana. Namun luka batin akibat tragedi Irak tak pernah benar-benar menghilang. Malam-malamnya selalu dipenuhi mimpi buruk. Ia bahkan ikut kelompok dukungan veteran, tapi setiap kali diminta berbicara, Frank memilih diam. Frank, you've been here for a while. Feel like sharing anything with the group? Hari-harinya diisi dengan kerja keras di bengkel bersama asistennya bernama Pedro. Suatu sore, mereka baru saja menyelesaikan perbaikan sebuah kendaraan pelanggan. Frank mencoba mengajak Pedro untuk makan malam bersama, namun anak muda itu menolak karena sudah ada janji untuk bobogohan. Frank pun akhirnya pulang sendirian. Good work, Greek. Get out of here. Malam itu, Frank duduk makan bersama istrinya bernama Casey dan anak tirinya bernama Shannon. Kehangatan keluarga terasa, meski sesekali Casey menyelipkan keinginan sederhana liburan akhir pekan bersama. Frank awalnya menolak dengan alasan harus mengantar mobil hasil reparasi ke rumah pelanggan.
Namun Casey bersikeras tidak mau akhir pekan mereka terbuang. Dengan rayuan Shannon yang manis, akhirnya Frank luluh dan berjanji akan ikut. Meski dalam hatinya ia merasa was-was karena ia tahu mobil itu milik seorang kriminal yang pernah berhubungan dengannya di masa lalu. Please, Frank, please. We'll ride pickup. How could I say no to that? Keesokan harinya, mereka bertiga tiba di kediaman sang raja kriminal. Dari sana, mereka disambut Nelson, salah satu anak buah tangguh. Nelson tampak arogan bersama seorang wanita muda di sisinya. Frank sempat menegur bahwa gadis itu terlalu muda, tapi Nelson malah mengejek balik, menyebut Frank sebagai monyet gemuk. Doing here? Delivery. Oh, you're the grease monkey. I'll show you where to go. Another way. Ketegangan kemudian meningkat hingga Nelson berusaha menusuk Frank dengan pisau. Namun sebelum situasi makin parah, muncullah Lazarus, tangan kanan sang bos yang segera menghentikan keributan. Lazarus lalu membawa Frank bertemu dengan sang raja kriminal, yaitu Leo. Di dalam rumah mewah itu, sebuah pesta ulang tahun meriah sedang berlangsung untuk Nikki, putri kesayangan Leo. Gadis itu tampak bahagia dengan hadiah sepeda barunya, sementara Leo, meski dikenal kejam, memperlihatkan sisi seorang ayah yang penuh cinta. It's my birthday. Papa, can I please ride my new bike, please? You promise to take it out of the driveway. Thank you, Papa, thank you. Namun sifat aslinya tetap terlihat. Ketika Nelson membantah perintah untuk menjaga Nikki, Leo langsung mengancam akan memotong lidahnya bila berani membangkang lagi. Aura dingin seorang penguasa kejahatan begitu terasa. I always gotta be that errand boy. Because you are the fun boy. Yeah, sorry. Wait up, Nicky. Frank kemudian menerima sebuah amplop dari Leo. Isinya adalah uang tunai jauh lebih banyak dari ongkos perbaikan mobil. Frank langsung curiga dan benar saja itu bukan sekadar bayaran, melainkan tawaran halus agar ia kembali bekerja sebagai pembunuh bayaran. Frank menolak tegas bahwa masa lalunya sudah berakhir. Namun Leo tetap menyelipkan amplop itu ke tangannya dan membiarkannya untuk pergi. I'm done with that other shit, man. You know that. Keep it. You earned it. Be right back, huh? Sorry. Frank kemudian keluar, kembali ke truknya di mana Casey dan Shannon sudah menunggu. Mereka pulang seolah semua baik-baik saja. Tapi malam harinya, Frank kembali dihantui mimpi buruk tentang tragedi 10 tahun lalu. Ia mencoba menelepon Timothy tapi tak sanggup berbicara. Hingga esok malam, kabar mengejutkan datang lewat berita, Nikki yaitu putri Leo tewas dalam tabrak lari misterius. Frank yang sempat menyaksikan sendiri betapa besar kasih sayang Leo kepada putrinya ikut merasa terpukul. Today, a tragic accident of Leonard Ochoa, a prominent Mexican businessman and long suspected member of the Sinaloa. As of this afternoon, the driver is still being sought by law enforcement. Casey menanyakan apa yang terjadi, tapi Frank hanya terdiam. Tak lama kemudian, telepon dari Lazarus pun masuk. Frank memilih untuk mengabaikannya, namun Lazarus tidak main-main. Beberapa saat setelah itu, ia bersama anak buahnya mendatangi rumah Frank membawa pesan tegas. Leo ingin Frank membantunya membalaskan dendam atas kematian putrinya. He wants this guy gone, Frank. I'm not interested. Awalnya, Frank menolak tawaran si Leo. Ia menegaskan bahwa urusannya hanyalah memperbaiki mobil, bukan kembali ke dunia penuh darah yang sudah lama ia tinggalkan. Dunia gangster dan pembunuhan itu sudah terkubur dalam masa lalunya dan ia tidak ingin lagi terjebak di dalamnya. Namun Lazarus, yaitu tangan kanan Leo yang terkenal dingin dan brutal, tidak memberi pilihan. Dengan tatapan tajam penuh ancaman, ia memastikan bahwa Frank tahu konsekuensinya bila menolak. Di rumah, Casey yang menyadari kedatangan Lazarus dan beberapa orang Leo merasa curiga. Ia bertanya mengapa mereka datang malam-malam begini. Frank berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa ini hanya urusan lama yang tak ada hubungannya dengan keluarga mereka. Namun Shannon yang mendengar percakapan itu memotong dengan polos, meminta Frank untuk membawanya masuk. Ketegangan rumah tangga mulai memuncak.
Frank mengatakan kepada Casey bahwa ia harus pergi, tapi Casey menolak dan memintanya untuk tetap tinggal. Pertengkaran kecil pun meledak hingga Casey menamparnya. Frank yang menahan diri hanya berkata bahwa ia tak akan pernah memukulnya. Namun ketegangan itu membuat Casey semakin marah. Ia mendorong Frank lalu meninggalkannya dengan penuh kecewa. Setibanya di rumah Leo, suasana terasa berat. Leo masih murung, wajahnya penuh duka mendalam atas kematian putrinya Nikki. Dalam tatapannya hanya ada kesedihan yang berubah menjadi amarah. Ia berkata bahwa orang yang bertanggung jawab harus mati tanpa kompromi. Frank mencoba mengalihkan, menyarankan agar Leo memerintahkan Lazarus saja untuk mengurusnya. Tapi Leo menolak mentah-mentah. Baginya, Lazarus memang bisa menghancurkan kota bila diperintah, namun untuk pekerjaan sehalus ini, ia hanya percaya pada Frank. Frank menegaskan sekali lagi bahwa ia sudah pensiun, namun Leo tidak menyerah. Kali ini ancaman lebih tajam keluar dari mulutnya. Jika Frank menolak, maka Leo akan membuka masa lalunya di hadapan Casey, masa lalu yang penuh darah ketika Frank bukan hanya seorang tentara, tapi ternyata juga seorang pembunuh bayaran dalam lingkaran kejahatan. Frank diam membeku. Ia tahu jika rahasia itu terbongkar, keluarganya akan hancur. Dengan berat hati, ia akhirnya menerima tawaran Leo. Keesokan harinya, Lazarus memberikan dokumen detail tentang target orang yang disebut-sebut sebagai pelaku tabrak lari yang menewaskan Nikki. Frank segera melacak keberadaannya. Ia menyiapkan senapan sniper, menempati posisi strategis dan kemudian membidik. Namun ketika melihat target itu bersama keluarganya, bayangan masa lalu kembali menghantam. Ia teringat tragedi Irak saat ia membunuh Yosef beserta keluarga yang tak bersalah. Luka itu masih menghantui, di mana tangannya gemetar, jiwanya memberontak. Kali ini ia menolak mengulang kesalahan yang sama. Ia menurunkan senjatanya dan membiarkan polisi menangkap target itu hidup-hidup. The guy's name is Anderson. He and the wife got a place a few hours outside of town. Len just wants Anderson. Bastard turned himself in. Sheriff's due to pick him up tonight. Sayangnya tanpa ia tahu, salah satu anak buah Leo diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Laporan itu sampai ke telinga Leo. Murka membara di wajah sang bos. Ia segera memerintahkan Lazarus untuk menyelesaikan misi ini, bunuh target sekaligus menghabisi Frank. Sementara itu bencana terjadi di rumah. Lazarus dan anak buahnya menerobos masuk, menembak Casey hingga terkapar lalu menculik Shannon di depan mata ibunya. Where's Frank? I don't know. Well, I guess you're gonna help me find him then. Vas a ir, puta. Les, what about the kid? Mereka juga merebut target dari tangan polisi, membawanya ke tempat rahasia untuk disiksa sampai mati sesuai perintah Leo. Get down! Frank yang kembali ke rumah terkejut mendapati Casey terbaring lemah. Dengan panik, ia membawanya ke rumah sakit. Di sana, ia bertemu dengan Timothy, sahabat lamanya dari unit sniper, dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan Shannon. Timothy meski awalnya ragu, tapi karena mereka sangat berteman dekat, akhirnya setuju. Di rumah sakit, Casey kemudian terbangun. Dengan lemah, ia menatap Frank penuh kemarahan dan kecewa. Semua rahasia akhirnya terbongkar. Ia kini tahu bahwa dulunya Frank tidak hanya seorang tentara, tetapi juga pembunuh bayaran yang bekerja untuk Leo. Ia merasa dikhianati, namun Frank tetap memohon, berjanji akan menebus kesalahannya dengan membawa pulang Shannon. Ia meminta Casey untuk percaya sekali lagi, lalu menyuruhnya untuk beristirahat. Frank dan Timothy kemudian bergerak menuju kediaman Leo. Namun sesampainya di sana, Leo dan Lazarus sudah tidak ada, begitu pula Shannon. Mereka hanya menemukan seorang anak buah yang tertinggal. Saat Frank lengah, pria itu mencoba merebut pistolnya. Untung saja Timothy sigap, langsung menembaknya tanpa ragu.
Namun tindakan itu membuat mereka kehilangan satu-satunya orang yang bisa memberi informasi. Sementara itu, Leo yang masih terpuruk oleh duka membawa Shannon ke kampung halamannya. Anehnya, ia memperlakukan gadis itu seperti anaknya sendiri, penuh kasih sayang, seolah mencoba mengisi kekosongan Nikki. Namun, Shannon tetap takut ingin kembali kepada ibunya. Istri Leo bernama Martha bahkan menganggap tindakan suaminya ini sudah keterlaluan dan di luar batas. Ia berusaha membujuk Leo untuk melepaskan Shannon, tapi Leo mengabaikannya. Frank dan Timothy terus melacak keberadaan Leo. Jejak membawa mereka ke sebuah pabrik narkoba besar milik Leo di Meksiko. Dengan keahlian militer, mereka menerobos masuk, melumpuhkan para penjaga, dan menggali informasi. Lazarus yang sudah mengantisipasi langkah ini mengirim Nelson untuk menghadangnya. How can I help you, gentlemen? We're just here to pick up a money drop for Ocho. He's busy. I'll take a message. Back room. Tapi Frank lebih dulu menemukan Nelson di sebuah bar sedang bersenang-senang. Pertarungan brutal pun terjadi. Frank memaksa Nelson membuka mulut tentang lokasi Shannon, lalu menghabisinya tanpa belas kasihan. You think that toy scares me, mother? Give yourself, grease monkey. Where? Summer home, some shithole town. Hey, you're gonna be okay. Dengan informasi yang didapat, Frank dan Timothy bersiap melakukan serangan besar. Mereka mempersenjatai diri, tahu bahwa di kediaman Leo, Lazarus dan pasukannya sudah menunggu. Baku tembak besar pun akhirnya pecah. Satu persatu anak buah Leo pun tumbang. Namun dalam pertarungan sengit itu, Timothy tertembak parah, memaksa Frank melanjutkan misinya seorang diri. Yeah? Come on, you wanna play, man? What? Come on. Roll faster, motherfucker! Hey, Laz. Where is she? You won't give her up, Frank. Good. Go. Mengetahui bahwa pertahanannya runtuh, Leo bergegas melarikan diri sambil menyeret Shannon di bawah todongan senjata. Di luar, ia dihadang oleh Frank. Dengan penuh emosi, Frank memohon agar Shannon dilepaskan, berjanji akan membiarkan Leo tetap hidup bila menyerah. Martha yang berada di sana juga memohon pada suaminya. Ia berkata bahwa Shannon bukan putrinya dan gadis itu masih punya keluarga yang mencintainya. Tapi Leo yang sudah dibutakan rasa kehilangan tidak menghiraukan siapapun. Saat ketegangan mencapai puncak, Shannon melihat kesempatan. Ia menggigit tangan Leo dengan sekuat tenaga, membuat pria itu lengah. Dalam hitungan detik, Frank melemparkan pisau tepat ke dada Leo. Sang bos kejahatan kemudian terhuyung, lalu roboh tak bernyawa. I'm just doing what every papa should do. I have to protect her. Protect his little girl. Film ini ditutup dengan momen penuh haru di mana Frank menggendong Shannon, membawanya pulang dan menepati janjinya pada si Casey. Meski hubungan mereka diliputi luka dan kebohongan, Casey akhirnya memaafkannya. Ia menerima Frank apa adanya dengan masa lalu kelam sekalipun. Karena yang terpenting adalah keluarga mereka akhirnya kembali utuh. Tamat! Seburuk apapun masa lalu, kita tak bisa lari darinya. Rahasia hanya akan menghancurkan keluarga dan dendam tak akan pernah membawa kedamaian. Sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. See you next time. Bye-bye.